Perjalanan kita hidup sebagai manusia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita masih berwujud ruh, semua takdir kita telah lebih dahulu tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini adalah keyakinan yang dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna dan hikmah dari takdir Allah? Apakah kita bisa mengubah takdir kita dengan usaha dan doa? Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh optimisme dan syukur? Dalam video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan beberapa contoh nyata tentang takdir dalam kehidupan kita. Dan inilah pembahasannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, kami harap sahabat tawakal dapat menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Tawakal Story, saluran yang menyajikan kisah-kisah inspiratif dan bermanfaat. Doa kami agar sahabat tawakal selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang penciptaan dan perjalanan manusia dari alam roh hingga tujuan akhir dan kehidupan abadi, yaitu surga dan neraka. Mari kita simak bersama-sama. Di alam roh, sebuah dimensi gaib yang tersembunyi dari realitas, terjadi proses penciptaan manusia yang agung. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad yang telah dibentuk sebelum kita lahir ke dunia. Islam, agama yang penuh dengan wahyu ilahi, memberikan penerangan tentang perjalanan kita dari alam roh menuju dunia fisik, agar kita tidak tersesat di jalannya. Sebelum ruh ditiupkan, Allah mengumpulkan seluruh roh manusia di alam roh, di mana kita diajak untuk bersaksi dan berjanji kepadanya. Peristiwa monumental ini disebut dengan perjanjian azali yang disaksikan oleh Nabi Adam dan seluruh penghuni langit, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Perjanjian ini tidak hanya merupakan pengakuan tauhid, tetapi juga mencakup takdir setiap insan, termasuk rezeki, jodoh, dan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan bersaksi, kita mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita dan menerima takdir yang telah ditetapkan, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika tibanya waktu yang ditentukan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia yang telah dipersiapkan di dalam rahim, sebagai awal kehidupan kita di dunia. Proses sakral ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ruh yang ditiupkan membuat janin yang tidak bernyawa menjadi hidup dan berkembang, hingga siap dilahirkan ke dunia. Proses menakjubkan ini berlangsung selama 4 bulan di dalam rahim, yang merupakan masa pembentukan manusia secara sempurna. Namun, bersamaan dengan masuknya ruh ke dalam jasad, ingatan tentang perjanjian azali dan pengetahuan yang dimiliki di alam roh terhapus, sehingga kita tidak ingat lagi siapa Tuhan kita. Ini merupakan hikmah di balik kehidupan duniawi, yaitu kita diuji untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi perjanjian yang pernah kita buat dengan bantuan wahyu dan Rasul-Nya. Allah menganugerahkan kepada kita fitrah, yaitu kecenderungan untuk berbuat baik dan mengenalnya, yang menjadi sifat asli manusia. Fitrah ini menjadi pedoman dasar dalam menjalani kehidupan, yang menuntun kita untuk memilih jalan kebaikan dan ketakwaan, dan menjauhi jalan keburukan dan kesesatan. Dan dari sinilah perjalanan kita sebagai manusia dimulai, dengan harapan kita bisa kembali ke alam roh, sebagai hamba yang beriman dan bertakwa.
Setelah menjalani perjalanan panjang di alam ruh yang penuh misteri, kita kini telah menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan dan peluang dalam kehidupan. Kita terlahir dengan potensi dan kemungkinan yang tak terbatas, seperti benih yang baru ditanam dan menanti untuk tumbuh dan berbuah. Kehidupan di dunia ini adalah kanvas kosong yang menunggu untuk diwarnai dengan berbagai kisah dan pengalaman yang mengesankan dan menginspirasi. Namun, kita tidak hidup tanpa arah dan tujuan. Kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan mulia yang harus kita penuhi, beribadah kepadanya dan meraih ridha-Nya. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual yang formal, tetapi mencakup semua aspek kehidupan yang kita jalani. Setiap tindakan yang didasari oleh niat baik dan sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam ibadah yang akan mendatangkan pahala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib untuk menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Al-Quran menjadi pedoman utama yang harus kita pegang, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dunia ini adalah tempat ujian bagi manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai potensi dan kelebihan, namun juga dengan kelemahan dan kekurangan. Dalam kehidupan ini, manusia dihadapkan dengan berbagai godaan dan rintangan yang menguji iman dan kesabaran mereka. Hambatan akan selalu ada, namun di balik setiap kesulitan, tersimpan hikmah dan pelajaran berharga yang dapat meningkatkan kualitas diri kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk menegaskan, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Di bawah langit yang luas, kita berjalan di bumi yang fana. Kehidupan ini adalah perhentian sementara, dan kita adalah pengembara yang suatu saat akan meninggalkan jasad ini dan kembali kepada Sang Pencipta. Al-Quran juga mengingatkan dalam surat Al-Mu'minun, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan abadi di akhirat. Detak jantung yang berhenti di dunia bukanlah titik final, melainkan permulaan dari kehidupan yang kekal. Setiap hembusan napas di dunia ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan selanjutnya. Setelah menyelesaikan perjalanan di dunia, kehidupan selanjutnya yang akan kita hadapi adalah alam kubur, atau barzakh, yang bukanlah tujuan akhir, melainkan persinggahan pertama dalam perjalanan menuju keabadian. Ia bagaikan gerbang raksasa yang menunggu kedatangan setiap insan setelah menghembuskan nafas terakhir. Di sana, takdir akan ditentukan, amal akan dinilai, dan kesiapan jiwa akan diuji. Malaikat Munkar dan Nakir akan datang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sakral. Jawaban yang jujur dan iman yang teguh akan menjadi perisai bagi ruh yang diuji. Kehidupan di alam kubur tidak sebentar. Ia berlangsung lama, bak gurun pasir yang tak berbatas. Di setiap sudut, ujian berganti-ganti. Siksa kubur menimpa yang lalai, dan ketenangan menyertai yang bertakwa. Gelap mencekam dan kesepian menghantui, diimbangi dengan cahaya iman dan bisikan doa dari dunia. Alam kubur memiliki perhitungan waktu yang berbeda dengan dunia. Beberapa hadits dan riwayat dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya memberikan gambaran tentang perbedaan waktu ini. Salah satunya, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim melihat seorang yang meninggal dunia di pagi hari, namun di alam kubur, ia telah berada di sana selama 70 tahun. Ini menunjukkan bahwa waktu di alam kubur dapat berjalan jauh lebih cepat atau lambat dibandingkan dengan waktu di dunia. Di sini, manusia di alam kubur akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dua sosok tegap akan hadir, hitam dan biru, dan aura tegas terpancar. Malaikat Munkar dan Nakir, penjaga gerbang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sakral. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Suasana hening mencekam, tak ada lagi keramaian dunia. Hanya ruh dan jawaban jujur yang menjadi penentu. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan,
ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini, buku amal akan digelar, hitam putih segala perbuatan terlihat, segala ingatan pun akan diputar bagai film kehidupan, dan di sini keburukan dan kebaikan saling beradu. Tak ada lagi dusta yang tersimpan, keimanan sejati akan menjadi perisai. Bagi yang memiliki keteguhan iman, jawaban akan mengalir dengan lancar, bagai mata air jernih. Kubur akan terasa lapang, dan diterangi oleh cahaya iman. Namun, bagi yang lalai, jawaban akan tersendat, ketakutan pun akan menghantui. Siksa kubur menyapa, dan kubur pun akan terasa sempit, hanya ada penyesalan yang tak berujung. Gelap mencengkeram dan setiap jiwa yang lalai akan meraung pilu, menunggu keadilan ilahi. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya, yang sama-sama beriman, dengan gembira. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, 'Celakalah aku!' Dia akan memasuki neraka, Sa'ir, yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu, di dunia, bergembira di kalangan keluarganya, yang sama-sama kafir." Quran Surat Al-Insyiqaq, ayat 6 sampai ayat 13. Bagi mereka yang melewati ujian dengan gagah berani, alam kubur menjadi tangga menuju kebahagiaan abadi. Keberhasilan di sini bagaikan meraih kemenangan awal dalam pertempuran panjang. Jiwa mereka siap menapaki babak selanjutnya, dengan keyakinan yang semakin mantap dan hati yang dipenuhi ketenangan. Ketika hari kiamat tiba, seluruh alam semesta akan diliputi oleh keheningan yang mengerikan. Langit yang sebelumnya biru cerah akan berubah menjadi merah menyala, dan bumi akan berguncang hebat. Tiba-tiba, suara sangkakala yang mengguncangkan jiwa akan bergema, ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Suara ini akan menjadi tanda bahwa akhir dari segala sesuatu telah tiba. Sangkakala pertama akan menandai kehancuran alam semesta. Langit dan bumi beserta segala isinya akan hancur luluh, menjadi debu dan puing-puing yang berserakan. Seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, akan lenyap dalam sekejap. Tak ada yang tersisa dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah saat yang disebut sebagai Al-Fajr Al-Kabir, Fajar Besar. Setelah kehancuran sempurna, sangkakala kedua akan berbunyi. Pada saat itu, seluruh manusia yang telah mati sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dari alam kubur. Mereka akan bangkit dengan keadaan telanjang bulat, dan dalam keadaan pucat dan ketakutan. Mereka akan menyaksikan kejadian yang disebut sebagai Al-Ba'ts, pembangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 56. Dan Allah juga berfirman, "Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 16. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati untuk mengadili mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kemudian, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang juga disebut sebagai Yaumul Hasyr, hari berkumpul. Padang mahsyar adalah padang yang sangat luas dan tak terbatas. Di sanalah mereka akan menunggu hisab dan pengadilan Allah. Ini adalah saat yang disebut sebagai Al-Hisab, perhitungan. Suasana di padang mahsyar akan sangat menakutkan dan penuh dengan jeritan manusia. Rasa takut dan penyesalan akan menghantui hati mereka. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Ini adalah saat yang disebut sebagai Al-Jaza, pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz." Quran Surat Yasin ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semua perbuatan manusia dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz,
dan akan mengumpulkan semua bukti dan saksi untuk mengadili mereka. Di bawah teriknya padang mahsyar, jutaan manusia berdiri dengan penuh keraguan. Hati mereka dipenuhi oleh rasa penyesalan dan ketakutan. Di hari kiamat ini, amal perbuatan mereka di dunia akan ditimbang, dan balasannya akan mereka terima. Ini adalah saat yang disebut sebagai Al-Mizan, timbangan. Di tengah situasi mencekam ini, ada secercah harapan, syafaat. Syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya di hari kiamat. Pertolongan ini bukan datang secara otomatis, melainkan atas izin Allah dan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Syafaat ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan karunia Allah kepada hambanya yang beriman. Syafaat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari siksaan neraka. Ini merupakan permohonan atau pertolongan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Syafaat ini merupakan bukti kasih sayang dan kepedulian Nabi Muhammad terhadap umat manusia, dan juga merupakan bukti keagungan dan keberkahan ajaran Islam. Ini adalah saat yang disebut sebagai Al-Maqam Al-Mahmud, tempat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, Nabi Muhammad, hanya milik Allah pertolongan itu semuanya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Kemudian, hanya kepadanya kamu dikembalikan." Quran Surat Az-Zumar ayat 44. Di sini segala amal perbuatan manusia baik ataupun buruk akan dihisab. Setiap manusia akan melalui proses hisab, yaitu perhitungan amal baik dan buruk dengan sangat teliti. Allah, dengan keadilannya yang sempurna, akan menghitung semua perbuatan manusia, sekecil apapun. Hisab ini merupakan momen krusial bagi setiap individu, di mana segala tindakan dan niat akan diperiksa secara detail. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan perbuatan sekecil apapun akan dicatat dan dinilai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan buruk, karena semuanya akan dimasukkan dalam neraca keadilan ilahi. Ini adalah saat yang disebut sebagai Al-Hisab, perhitungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian, sesungguhnya kamilah yang berhak melakukan hisab, perhitungan atas mereka." Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 26. Dan setelah itu, sebuah buku catatan amal manusia akan terbentang. Lembaran-lembarannya memuat rekaman sempurna seluruh perjalanan hidup manusia. Tak ada yang terlewatkan, baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak, baik yang kecil maupun yang besar, semua terukir rapi. Setiap manusia akan diperlihatkan isi buku catatan amalnya. Di sana, tertera jelas konsekuensi dari setiap pilihan yang pernah diambil. Kebaikan sekecil senyum dan keburukan sekecil kedipan mata, semuanya terhitung. Ini adalah saat yang disebut sebagai Al-Ard, pertunjukan. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, buku catatan amalnya menjadi sumber kebahagiaan. Hatinya diliputi ketenangan saat melihat amal kebaikannya terbentang di hadapannya. Mereka akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang kekal di surga. Mereka akan masuk ke dalam surga yang disebut sebagai Al-Jannah, taman. Namun, bagi orang yang lalai dan berbuat dosa, buku catatan amalnya menjadi sumber penyesalan. Rasa malu dan kecewa menyelimuti hatinya saat melihat dosa-dosanya terukir jelas. Mereka akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan siksaan yang pedih dan kekal di neraka. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang disebut sebagai An-Nar, api. Dan setelah itu, manusia akan dihadapkan pada mizan, sebuah timbangan yang maha adil dan tidak akan pernah berlaku curang. Timbangan ini akan menentukan nasib manusia di akhirat, apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Di atas mizan, amal baik dan buruk manusia akan ditimbang dengan teliti dan akurat. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dibalas dengan pahala yang berlimpah dan berkah yang tak terhingga. Sebaliknya, setiap keburukan, sekecil apapun, akan dibalas dengan siksaan yang setimpal dan azab yang tak tertahankan. Timbangan ini tidak akan pernah salah atau lalai. Ia akan menunjukkan beratnya amal seseorang dengan sangat sempurna dan jelas. Tak ada yang bisa memanipulasi atau menipu mizan, karena ia berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terzalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya." Quran Surat Al-Ghafir ayat 17. Bagi orang yang amalan baiknya lebih berat, ia akan merasakan kebahagiaan dan kelegaan yang tak terkira. Ia akan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah, serta masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Namun, bagi orang yang amalan buruknya lebih berat, ia akan merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Ia akan mendapatkan murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masuk ke dalam neraka yang penuh penderitaan. Mizan adalah pengingat bagi manusia bahwa setiap perbuatannya memiliki konsekuensi yang abadi. Setelah ditimbang di atas mizan, amal manusia akan diserahkan kepada para malaikat yang bertugas. Mereka akan membacakannya dengan suara yang lantang dan nyaring di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Suaranya menggema, menggetarkan jiwa setiap insan yang mendengarnya. Setiap amal, baik dan buruk, dibacakan dengan detail yang tak tertinggal sedikit pun. Tak ada yang bisa disembunyikan atau ditutupi. Suasana di padang mahsyar menjadi semakin mencekam dan menegangkan. Ketakutan dan rasa penasaran menyelimuti hati manusia. Mereka ingin mengetahui nasib mereka di akhirat, apakah mereka akan selamat atau binasa. Di saat itu, semua manusia akan melihat amal mereka dengan jelas dan terang. Kebaikan yang tersembunyi akan terungkap, dan keburukan yang tersembunyi akan terbongkar. Penyesalan akan menyelimuti mereka yang lalai dalam beramal. Penyesalan yang tak berguna, karena waktu untuk kembali telah tiada. Dengan penuh ketelitian, malaikat mengambil catatan amal manusia. Lembaran berisi tinta emas dan hitam, merekam setiap detail perbuatan di dunia. Dan siap untuk diantarkan ke hadapan Sang Pencipta, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di langit yang tinggi, malaikat itu berhenti sejenak. Mengangkat lembaran amal dengan penuh ketulusan, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, kami serahkan catatan amal hamba-Mu ini kepadamu. Engkau adalah yang Maha Adil, yang Maha Mengetahui. Berikanlah balasan yang setimpal sesuai dengan keadilan-Mu." Doa itu diiringi rasa harap dan cemas. Harapan agar hamba tersebut mendapatkan balasan yang terbaik, dan kecemasan atas dosa-dosa yang mungkin telah diperbuatnya. Setelah doa itu dipanjatkan, malaikat melanjutkan perjalanannya, mengantarkan catatan amal ke tempat yang telah ditentukan, di mana keadilan Allah akan ditegakkan dengan sempurna. Di akhirat kelak, Allah Ta'ala akan memberikan sebuah telaga kemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga ini bernama Al-Haud dan merupakan kolam yang penuh berkah. Setiap Muslim wajib beriman dan yakin akan keberadaan telaga ini. Orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Rasulullah di dunia akan berhak mendatangi dan meminum air dari telaga ini. Airnya yang segar dan nikmat akan menghapus dahaga mereka yang telah menempuh perjalanan panjang dan berat di padang mahsyar. Salah satu telaga yang paling dinanti-nantikan adalah Telaga Al-Kautsar. Telaga ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Airnya yang jernih dan mengalir bagaikan sungai yang luas. Hanya orang-orang yang beriman dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang dapat meminum air dari telaga ini. Airnya yang menyegarkan tidak hanya menghilangkan rasa haus, tetapi juga memberikan kekuatan dan kebahagiaan abadi. Dan barang siapa yang meminumnya, ia tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan berada di depan kalian ketika mendatangi telaga pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang mendatanginya, maka dia akan meminum airnya, dan barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya." Telaga ini memiliki air yang berasal dari sungai Al-Kautsar yang terletak di surga. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyaksikan telaga Al-Kautsar ini. Sungai tersebut dikelilingi oleh bukit-bukit yang terbuat dari permata-permata. Tepian sungainya terbuat dari emas, sedangkan kerikil-kerikilnya dari mutiara. Semua itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang beriman. Selain telaga Al-Kautsar, Allah juga menyediakan telaga-telaga lain bagi hamba-hambanya yang beriman. Setiap nabi memiliki telaganya masing-masing, dan orang-orang yang mengikuti nabi tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk meminum airnya.
Airnya yang berbeda-beda warna, rasa, dan baunya akan memberikan kelezatan yang tak terlupakan. Telaga-telaga ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan umatnya yang taat. Setelah melewati padang mahsyar yang penuh dengan ketakutan dan penantian, manusia akan menghadapi sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam yang menganga. Jembatan ini disebut Siratal Mustaqim, yang artinya jalan yang lurus, satu-satunya jalan menuju surga. Namun, jembatan ini bukanlah jembatan biasa. Jembatan ini digambarkan sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut. Bayangkan, melangkah di atas jembatan setipis itu, di atas lautan api neraka yang berkobar-kobar. Seolah tak cukup, jembatan ini juga digambarkan setajam pedang terhunus, siap melukai siapapun yang tak berhati-hati. Di sepanjang jembatan, berbagai rintangan siap menghadang. Api yang berkobar, duri-duri yang tajam, dan berbagai macam godaan yang berusaha menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Keadaan jembatan ini pun berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, jembatan ini akan terasa mudah untuk dilalui. Ibarat berjalan di atas jalan lurus yang luas, mereka akan meluncur dengan penuh ketenangan menuju surga. Mereka akan mendapatkan cahaya yang menerangi jalan mereka dan bantuan dari para malaikat yang menyemangati mereka. Namun, bagi mereka yang tidak beriman dan beramal saleh, jembatan ini akan menjadi mimpi buruk. Jembatan yang tipis dan tajam akan terasa semakin terjal dan berbahaya. Rintangan yang ada akan terasa semakin sulit untuk dilewati. Mereka akan kehilangan cahaya yang menerangi jalan mereka dan mendapatkan celaan dari para malaikat yang menghina mereka. Setiap langkah di atas jembatan Siratal Mustaqim adalah pertaruhan. Pertaruhan iman, amal, dan seluruh perjuangan manusia di dunia. Hanya mereka yang memiliki iman yang kuat dan amal yang salehlah yang mampu melewati jembatan ini dengan selamat dan meraih kebahagiaan di surga. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah lautan manusia yang berdesakan di jembatan Syirath, terlihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri teguh. Sinar keimanan yang terpancar dari matanya menerangi kegelapan dan kengerian yang menyelimuti jembatan menuju surga itu. Sebagai pembawa rahmat bagi semesta, beliaulah yang dengan penuh keberanian menjadi yang pertama menjejakkan kaki di jembatan yang mengerikan itu. Seakan merasakan ketakutan dan kepanikan yang melanda umatnya, beliau mengangkat tangannya ke langit. Doa yang khusyuk mengalir dari bibirnya, memohon kepada Sang Pencipta. Ya Rabbi, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Beliau juga memohon agar umatnya dapat melewati jembatan dengan cepat dan mudah, tanpa tersandung atau terjatuh. Beliau juga memohon agar umatnya dapat bersatu kembali dengan beliau di surga, dan menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Dengan suara yang penuh keteguhan dan kasih sayang, beliau berdoa bagaikan angin sejuk yang meredakan panasnya api neraka yang berkobar di bawah jembatan. Para sahabat dan umatnya yang menyaksikan itu segera merasakan ketenangan dan kekuatan mengalir dalam hati mereka. Mereka memandang dengan penuh harap bagaimana Rasulullah dengan langkah mantap melintasi jembatan yang penuh ujian itu. Satu persatu, umat Islam mulai melangkah mengikuti jejak sang pemimpin. Ada yang melintas bagai kilat, penuh keyakinan. Ada yang terhuyung-huyung, diuji oleh godaan masa lalu, namun tertolong oleh syafaat Nabi mereka. Namun, ada pula yang terlambat karena mereka yang lalai dalam dunia fana. Mereka yang hatinya berkarat oleh dosa, terpeleset jatuh ke jurang neraka yang menganga di bawah sana. Tangisan penyesalan tak mampu lagi menyelamatkannya. Di tengah-tengah jembatan terdapat sebuah pintu yang terbuka lebar. Pintu itu adalah pintu surga, tempat yang paling diidam-idamkan oleh setiap orang beriman. Di balik pintu itu, terdapat keindahan dan kenikmatan yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Di sana, terdapat pohon-pohon yang rindang, sungai-sungai yang mengalir, istana-istana yang megah, dan bidadari-bidadari yang cantik, dan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Dan di sana itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan penghargaan dan pujian kepada hamba-hambanya yang taat. Bagi mereka yang berhasil melewati jembatan, pintu surga itu adalah tujuan akhir mereka. Mereka akan disambut dengan ramah oleh para malaikat yang mengucapkan salam dan selamat. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh hormat dan kasih sayang, dan akan mendapatkan segala yang mereka inginkan dan lebih dari itu, dan membuatnya bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang telah memberikan nikmat yang tak ternilai. Namun, bagi mereka yang gagal melewati jembatan, pintu surga itu adalah mimpi yang tak terwujud. Mereka akan diseret dengan kasar oleh para malaikat yang mengucapkan celaan dan laknat, dan akan dimasukkan ke dalam neraka dengan penuh siksa dan azab. Dan lalu mereka akan mendapatkan segala yang dibenci dan lebih dari itu. Mereka akan menyesal dan mengeluh kepada Allah yang telah memberikan azab yang tak terperi. Setelah menyelesaikan perjalanan di dunia yang fana, manusia kini memasuki alam akhirat yang kekal. Di sana, kita akan menghadapi jembatan sirat yang menjadi penentu nasib kita. Jika berhasil melewati jembatan yang tipis dan tajam itu, kita akan menuju surga yang penuh dengan nikmat yang tak terhingga. Namun, jika mereka terjatuh dari jembatan itu, kita akan terjerumus ke neraka yang penuh dengan siksa yang tiada akhir. Bagi siapa yang beruntung mendapatkan surga akan semakin dekat dengan pintu masuknya, yang bersinar dengan cahaya yang mempesona. Cahaya itu berasal dari keindahan surga yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di dalam surga, mereka akan menemukan taman-taman yang hijau dengan bunga-bunga yang beraneka warna, sungai-sungai yang mengalirkan air yang murni dan lezat, istana-istana yang indah yang terbuat dari emas dan permata, dan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita akan merasa lega dan bahagia karena telah melewati ujian dunia dengan baik, dan kini berhak untuk menikmati surga selamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Ali Imran ayat 133. Di surga, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sakit, hanya ada kebahagiaan yang tiada akhir. Kita akan bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan. Kita akan bersaudara dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan akan bersama dengan para nabi, para sahabat, dan para wali. Kita akan mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi siapa yang sial mendapatkan neraka, harapan akan pupus dan digantikan oleh ketakutan yang menghantui. Neraka Jahanam, tempat yang penuh dengan api yang menyala-nyala, siksaan yang tiada henti, dan penyesalan yang abadi, kini menjadi kenyataan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka di neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana apa yang Dia kehendaki." Quran Surat Hud ayat 106 dan 107. Di neraka, mereka akan mendengar jeritan dan tangisan yang menyayat hati. Mereka akan merasakan panasnya api yang membakar kulit mereka, merasakan siksaan yang tak tertahankan, dan merasakan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Neraka Jahanam adalah lautan api yang tak berujung. Tempat itu gelap gulita, tanpa ada cahaya sedikit pun. Mereka akan merasakan rasa haus dan lapar yang tak terpuaskan. Dan segala amal baik yang pernah mereka lakukan di dunia tidak ada artinya. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk kembali ke dunia dan memperbaiki diri. Hidup di dunia ini hanyalah sebuah perhentian sejenak, sebuah perjalanan menuju alam akhirat. Kita adalah pengembara yang sedang berada di jalan yang panjang, dan dunia ini hanyalah tempat singgah. Waktu yang kita miliki di dunia ini sangat singkat. Kita seperti bayangan yang bergerak mengikuti matahari. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir, kapan ajal akan datang. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus berbuat baik, beriman kepada Allah, dan beramal saleh. Dengan begitu, kita akan mendapatkan surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin.